Shalom, saudaraku, kita jumpa lagi untuk ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk perjumpaan kami. Biarkan kami semua sama-sama dalam urapan-Mu Tuhan dimanapun kami berada, anak-anak-Mu berada. Biarlah Tuhan, lawatan-Mu terjadi, jamahan-Mu boleh terjadi. Lebih-lebih lagi kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Berkuasa atas ibadah kami dan tutur hamba-Mu untuk menyampaikan, mengatakan isi hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau yang berfirman, berkuasa atas setiap kata kalimat, perkataannya semua biarlah berasal daripada-Mu. Tuhan berfirmanlah, dan kami mau sambut firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan, berfirmanlah. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku salam, kita berjumpa. Saya percaya saudaraku setiap perjumpaan kita, Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Kalau dikatakan 2-3 orang berkumpul, berarti Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Dan setiap kita yang mau berkumpul beribadah, tentu Tuhan sudah hadir lebih dulu. Untuk itu mari saudaraku kita yang sama-sama mau menerima firman Tuhan, kita lembutkan hati kita. Kita tundukkan hati kita sampai kita bisa mengerti, bisa menangkap apa yang dimaksudkan Tuhan untuk hidup kita, masa depan kita, dan apapun itu yang harus kita kerjakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan saudaraku ya, dengan judul jangan takut untuk memulai dari bawah, ya, dari yang kecil, dari yang lemah. Ya, tapi yang pasti kita harus mulai dari yang mungkin bisa dibilang tidak berharga di dunia ini. Saudaraku, kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu memberikan, menanamkan sesuatu yang lebih baik dari manusia. Kenapa saya katakan begitu? Karena sering manusia kalau udah dikatakan kata Tuhan atau kehendak Tuhan atau suara Tuhan, apapun itu yang bisa dikatakan dari Tuhan, sering saudaraku langsung berpikir yang negatif. Ya, dan itu hampir semuanya seperti itu. Kalau udah ngomong itu kehendak Tuhan, dari Tuhan, saudaraku langsung berpikir negatif bahwa kayaknya sesuatu yang buruk. Dan gak jarang yang sampai hari ini posisi juga melawan Tuhan. Kenapa? Karena menurut kehendaknya sendiri tidak sesuai, ya, atau bahkan mungkin ya tidak cocok lah seperti itu saudaraku. Tapi saudaraku harus tahu, nggak mungkin kita itu lebih dari Tuhan atau lebih baik atau lebih bagus pemikiran-pemikiran kita, pandangan-pandangan kita, atau apapun itu yang kadang-kadang menurut manusia kayaknya ya bagus. Padahal saudaraku, kalau Tuhan itu sifatnya kan besar saudaraku. Jadi nggak mungkin Tuhan itu akan mengecilkan atau merendahkan, menjatuhkan. Kalau kata Tuhan, kehendak Tuhan udah pasti lebih daripada manusia. Kenapa? Karena saudaraku ya saya banyak ya menghadapi saudaraku juga dengan siapapun itu. Kalau bicara karena Tuhan, kehendak Tuhan, orang langsung berpikir yang ciut, orang langsung berpikir yang negatif. Seolah-olah kalau dari Tuhan itu udah, ya manusianya nggak baik, jelek, atau mungkin nggak cocok, nggak sesuai. Ya nggak seperti yang dipikirkan kadang-kadang. Jadi hari ini saudaraku, tolong saudaraku harus dengar baik, rendahkan hati saudaraku. Firman Tuhan itu kalau disampaikan kita merendahkan hati, baru kita bisa menerima, ya. Dan apa sih sebenarnya yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku hari ini mau mulai menerima, mau mulai dari bawah, mau mulai dari yang kecil-kecil, mau mulai saudaraku menganggap yang remeh itu menjadi berarti, tetapi dengan maksud di sini memang karena kehendak Tuhan, seizin Tuhan, atau maunya Tuhan. Ya, saudaraku, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi firman Tuhan, saudaraku harus tahu bahwa Tuhan kita itu mempercayakan dari yang kecil sampai yang besar. Tuhan kita itu mau justru memperkuat, memperbesar, bahkan menambah-nambahkan terus kalau kitanya mau
mulai. Untuk itu kalau saudaraku hari ini mulai buka hati, mulai melembutkan hati, mulai merendah, mulai menerima. Saya percaya saudaraku, Tuhan akan lebih mudah menolong saudaraku. Tuhan akan lebih mudah menjawab doa saudaraku. Tetapi dengan saudaraku bertahan. Sampai ada orang yang berpikir gak mau didoain. Karena ya nanti kata Tuhan seperti ini. Gak mau didoakan, nanti Tuhan bicara. Nanti ada nubuatan gak baik. Saudaraku, inilah yang kadang-kadang saudaraku gak sadar. Saudaraku sudah membatasi, membentengi Tuhan bekerja. Padahal tahu apa kita dengan Tuhan. Tuhan kan yang menciptakan kita. Masa kita yang lebih tahu kan gak mungkin. Jadi kalau saudaraku hari ini mulai menerima apa yang benar-benar dari Tuhan. Itu mulainya memang dari orang-orang yang mau buka hati. Dari orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau saudaraku hari ini saya mau mulai nerima, mulai merendah, mulai dari bawah, mulai dari kecil. Saudaraku, saya percaya saudaraku Tuhan mau bekerja. Ya, Tuhan mau bekerja lewat kita dalam segala keadaan. Jadi kok saudaraku, ya saya mau ambil dari Matius 25, saudaraku lihat di sini perumpamaan tentang talenta. Saudaraku, dari sini kita sudah bisa membayangkan ya Tuhan memberikan talenta. Talenta itu apa sih saudaraku? Itu kan dasar yang sudah ada dalam kehidupan kita. Jadi talenta itu ya sesuatu yang ditaruh sama Tuhan. Yang nantinya begitu saudaraku bergerak atau saudaraku bekerja atau saudaraku melakukan sesuatu dan itulah yang akan berkembang. Jadi ada dikasih sama Tuhan itu modal sama kita. Tuhan taruh benih. Tuhan taruh benih itu, benih yang pasti benih kebenaran. Itu yang akan berkembang biak, yang akan jadi dalam kehidupan kita. Nah masalahnya saudaraku mau gak saudaraku menerima apa yang Tuhan kasih. Apa yang Tuhan taruh. Jadi saudaraku kalau saudaraku mulai dari bawah, berarti saudaraku mulai buka hati, mulai mau menerima yang ditaruh Tuhan aja. Yang dikehendaki Tuhan aja. Yang maunya Tuhan aja. Walaupun kecil saudaraku, itu yang akan berkembang. Itu yang akan naik, itu yang akan membuat kita itu berubah. Yang akan membuat kita itu lebih baik. Untuk itu, sebelum kita lebih lagi kita baca saudaraku di sini, saudaraku harusnya sudah punya pandangan bahwa Tuhan menaruh sesuatu yang pasti itu sesuatu yang lebih baik dari manusia. Ya, karena Tuhan mau menaruh yang kecil tapi akan menjadi besar. Ya, menaruh yang sedikit tapi akan berlipat-lipat kali ganda. Nah, ini dalam hal apa? Menurut saya ini dalam segala hal. Orang-orang yang mau menerima pesan Tuhan, orang-orang yang mau menerima, mendengar suara Tuhan dan juga mau melakukannya. Dan saya percaya saudaraku ya, setiap kita pasti sudah ditaruh sama Tuhan. Tetapi siapa yang rendah hati hari ini? Siapa yang mau buka hati hari ini? Kalau saudaraku ada yang buka hati, rendah hati, aku mau menerima apa yang dari Tuhan. Aku mau ngerjain apa yang dari Tuhan. Walaupun itu kecil, apa yang harus kuterima mungkin di mata dunia gak layak, di mata dunia itu gak bagus, di mata dunia gak sesuai. Tapi aku mau terima karena itu dari Tuhan. Nah, untuk itu persiapkan saudaraku ya. Karena di sini ada perumpamaan tentang talenta. Sebab hal dalam kerajaan surga. Maaf saudaraku ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudaraku perhatikan di sini. Ini yang mau dipercayakan tuh harta. Jadi kalau ada tuan, ada bos saudaraku. Yang mau memberikan kita harta. Saudaraku tahu nggak Tuhan kita itu yang seperti itu saudaraku. Tuhan kita itu Tuhan yang mau memberi yang berharga. Tuhan itu kalau memberi, saudaraku banyak perumpamaan-perumpamaan dia tentang kerajaan surga. Mungkin harta yang terpendam, mutiara yang masih terpendam. Jadi mengenai surga, Tuhan sudah menggambarkan saudaraku. Sudah memperumpamakan bahwa itu sesuatu yang berharga. Apa sih yang berharga? Tentu harta, saudaraku ya. Kalau harta berarti apa sih, saudaraku? Kita semua sudah tahu dong kalau harta itu
sesuatu yang berharga pasti harta. Nah sekarang siapa harta itu sendiri, saudaraku ya? Orang-orang yang menerima kehendak Tuhan. Orang-orang yang mau rendah hati, orang-orang yang mau buka hati apa yang dikatakan Tuhan. Saudaraku, memang gak mudah untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan. Saudaraku, saya punya banyak kesaksian bagaimana saya harus mendengar, saya menerima kehendak Tuhan. Ya mungkin saat ini pun saudaraku itu sesuatu yang gak mudah buat saya. Ya sampai mungkin secara dunianya saya nggak punya kekuatan sama sekali. Nggak punya kekuatan, nggak punya, bisa dibilang secara dunia tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi saudaraku, dengan saya menerima kehendak Tuhan, Tuhan mampukan saya melewati banyak hal saudaraku yang kata dunia mungkin juga orang sebelah mata atau mungkin nggak mau lihat, nggak mau dengar saudaraku. Tetapi saya merasakan betul kalau Tuhan itu menaruh sesuatu, Dia sangat bertanggung jawab. Kalau Dia mengutus, Dia sangat bertanggung jawab. Kalau Dia memberikan pekerjaannya, memberikan apapun itu, Tuhan sangat bertanggung jawab dan itu luar biasa. Memang kadang secara fisik kita nggak mampu, secara keadaan sepertinya nggak sesuai, nggak cocok, tetapi Tuhan kita itu bertanggung jawab luar biasa, saudaraku ya. Jadi siapa yang hari ini mengerti bahwa Tuhan itu memberikan kita perumpamaan tentang harta, saudaraku, karena apa? Karena kalau dia ya yang dibilang harta itu sesuatu yang berharga. Jadi kalau udah bicara Tuhan, saudaraku, jangan berpikiran yang negatif. Karena seringnya langsung kalau udah ngomong Tuhan, saudaraku langsung berpaling. Kalau udah ngomong kehendak Tuhan, saudaraku langsung gak mau. Ya pasti jelek, pasti lama, pasti sulit, ya pasti menderita. Nah itulah pikiran manusia. Coba kalau saudaraku bicara Tuhan itu, bicara surga. Sesuatu yang berharga. Walaupun yang dipandang manusia tidak seperti itu. Nah kenapa? Karena itulah pandangan manusia. Daging dengan roh pasti berbeda. Yang dilihat daging beda dengan yang dilihat roh, saudaraku ya. Kenapa seperti itu? Karena itulah daging. Daging itu sifatnya tidak baik, saudaraku. Kalau sifat daging kan dosa. Sifat daging itu kan hina. Sifat daging itu rendah. Nah kalau saudaraku memandang Tuhan, kehendak Tuhan, izin Tuhan itu daging dengan mata daging kita, tentu itu sesuatu yang tidak baik. Gak berharga, gak berarti. Manusia juga nggak pandang, manusia nggak lihat bagus, manusia nggak lihat sesuatu yang heran sepertinya. Kenapa? Karena daging untuk melihat roh tentu nggak akan bisa, saudaraku, nggak akan bisa lebih baik. Untuk itu kalau saudaraku hari ini berpandangan ke Tuhan itu bukan pakai daging jasmani kita, tetapi pakai iman. Jadi gimana caranya kita meresponi Tuhan? Caranya kita menanggapi Tuhan itu bagaimana, saudaraku? Pakai iman, saudaraku. Kalau saudaraku nggak pakai iman, saudaraku nggak akan tahu bahwa apa yang Tuhan mau berikan itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang akan berkembang. Nah itu saudaraku, kadang-kadang ya banyak hal saudaraku ya. Mungkin kalau kita mulai pelayanan contohnya kan, kita mulai diutus Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani. Oh nggak punya apa-apa, mungkin miskin, rendah, hina secara dagingnya. Tapi buat orang yang tahu pekerjaan Tuhan sesuatu yang mulia. Ya, tapi siapa yang mengerti hari ini? Begitu juga saudaraku. Mungkin juga pekerjaan-pekerjaan yang secara dunia kayaknya nggak berpengaruh atau mungkin juga nggak bagus lah saudaraku. Itu sering orang juga itu cuman seperti itu. Makanya identik apa? Kalau udah melayani pasti rendah. Posisinya cuman melayani. Posisinya cuman ya tidak ada apa-apanya. Daging melihat roh. Buta saudara. Tapi dengan iman saudaraku, pandang Tuhan, pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, seizin Tuhan. Saudaraku itu sesuatu yang hebat, luar biasa. Kalau saya menjalani sampai hari ini, saudara, yang saya lihat Tuhan. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat, Tuhan itu sanggup. Nah, saudaraku itu yang menghambat saudaraku kadang-kadang. Akhirnya saudaraku apa? Capek
capek doanya nggak dijawab, capek kerja terus tapi nggak berhasil, capek yang dilihat itu terus seperti itu. Jadi dagingnya itu yang membuat saudaraku memandang seperti itu. Akhirnya saudaraku yang dilihat cuma apa? Capek, ya, nggak berhasil, nggak dijawab-jawab. Padahal kalau saudaraku mau mengikuti Tuhan, Tuhan itu sudah jawab, Tuhan sudah tahu. Bahkan kalau dibilang apa? Apa yang nggak pernah kita pikirkan dia sediakan. Artinya apa? Bukan dengan pikiran kita dong. Bukan dengan otak kita yang kecil ini, bukan. Tetapi dengan kuasa Tuhan. Jadi kalau saudaraku mau melihat sesuatu, saudaraku yang kata Tuhan, pandang pakai iman. Saudara. Jangan pakai mata daging kita ini. Karena kita ada di dunia ini. Ya, itu mata daging kita. Itu dosa. Makanya semua yang dilihat negatif. Kalau udah lihat Tuhan, kata Tuhan, semua negatif. Makanya melayani Tuhan gak ada yang mau. Mau melayani Tuhan gak mau kan? Iya kan? Bekerja untuk Tuhan gak mau. Gak kelihatan duitnya. Kalau bekerja langsung gajian tiap bulan. Nah, saudaraku. Ya, kalau bekerja kesannya langsung dapat gaji. Saudaraku gak tahu. Tuhan memberi itu bukan ukurannya manusia. UMR gitu ya. Tuhan memberi kita itu berkelimpahan. Bahkan dia memberkati apa? Cukup. Kalau cukup, berarti setiap apa yang kita butuhkan dicukupi. Ya kan? Nah itu saudaraku, kadang-kadang yang saudaraku lihat kan dunianya seperti yang dilihat oleh dunia, sehingga saudaraku yang gak mau terima. Ya kan? Dari kecil apalagi gak ada apa-apanya. Ya kan? Gak ada apa-apanya, gak dilihat apa-apanya. Ya semua dilihat. Kenapa? Saudaraku, saya ingatkan sekali lagi. Daging kita, mata daging kita untuk melihat Tuhan itu buta. Jadi kalau saudaraku mau lihat Tuhan, mau percaya sama Tuhan, dilihat dengan mata daging kita itu gelap, saudara. Gelap. Jadi saudaraku gak akan lihat yang baik, gak akan berpikir yang positif, ya, gak akan saudaraku lihat sesuatu yang lebih kalau saudaraku dengan mata dunia untuk melihat Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Kita memandang Tuhan itu dengan iman. Jadi apapun yang saudaraku mau ambil, terima, kerjakan, atau apapun itu yang dari Tuhan, seizin Tuhan, pemberian Tuhan, saudaraku pakai iman, saudara. Jadi hari ini, saya cuma lap-lap gereja. Hari ini mungkin saya cuma nyusun kursi. Banyak orang yang punya kesaksian, saudaraku. Mulai dari nyusun kursi sampai punya gereja. Sampai menjadi pendeta yang luar biasa. Banyak orang yang menerima keadaan orang dari nol. Yang akhirnya jadi luar biasa. Karena saudaraku dengan iman. Lalu dikerjakan, ditekunin terus. Imannya bekerja. Ya kan? Dan jasmani rohaninya juga bekerja. Sama kalau dibilang iman tanpa perbuatan mati. Berarti dengan iman kita memandang, ya, dengan tangan kita bekerja, di situ Tuhan bisa nyatakan. Kenapa? Karena ada iman yang besar. Hari ini adakah iman dalam kehidupan saudaraku untuk memandang sesuatu yang tidak baik? Untuk menerima sesuatu yang tidak baik, saudaraku punya iman bahwa nanti akan luar biasa. Nanti akan menjadi besar, nanti akan bertambah-tambah. Nah kalau saudaraku seperti itu, sepakat dengan saya, sepakat dengan hamba Tuhan, sepakat dengan orang-orang yang seiman, saudaraku, ya, kita pandang hal yang kecil ini menjadi yang luar biasa. Saya percaya saudaraku, di situ sudah ada kuasa Tuhan. Jadi kalau saudaraku dikatakan Tuhan mempercayakan harta, saudaraku terimalah apa yang dari Tuhan itu, apa yang dikatakan Tuhan itu untuk apa saudaraku, ya, untuk kita kerjakan. Jadi mulai dari bawah, mulai dari yang kecil, terima dulu, buka hati, rendah hati, terima, ya, yang tidak berarti kata dunia itu, tetapi kita berpikir itu dari Tuhan, kita pandang bahwa itu sesuatu yang berarti, berharga, dan akan menjadi yang luar biasa. Di sini kita lihat saudaraku yang selanjutnya, ya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Perhatikan di sini. Dikasih 5, ya kan? Dikasih 2, dikasih 1. Masing-masing diberi.
Nah saudaraku, mungkin hari ini ada yang sudah mendapat 5. Ya, ada yang baru dapat 1. Atau bahkan mungkin ada 2. Tapi dalam pengerjaannya seperti apa? Walaupun 1 kalau dia bekerja dengan tekun, tentu ini melebihi dari yang 5. Walaupun 2 kalau dikerjakannya luar biasa, bisa lebih. Makanya bisa dibilang apa? Ekor bisa jadi kepala. Ya kan? Naik bukan turun. Kenapa? Yang 1 ini maksudnya supaya kita juga mengerti bahwa sekalipun itu 1 bisa menjadi luar biasa. Jadi kalau saudaraku, ya malas karena itu kecil. Malas karena itu jelek. Malas karena itu nggak bisa dilihat oleh dunia. Nggak mau, nggak bisa terima. Kenapa? Karena secara dunia nggak cocok, nggak sesuai. Ya malu, rendah. Saudaraku nggak lihat Tuhan. Hari ini orang percaya masih gengsi, berarti nggak punya iman. Kalau saudaraku orang percaya masih menolak, kehendak Tuhan masih negatif, berarti saudaraku nggak beriman. Orang yang beriman dia akan tahu bahwa hal yang kecil bisa jadi besar. Walaupun cuma 1 bisa jadi lipat-lipat. Makanya ada 5 roti 2 ikan. Saudaraku itu juga salah satu. Bagian kan ada 5 kan itu kan. Ada juga 2 kan. Nah saudaraku lihat dong apa yang terjadi. Orang-orang yang tekun mengikuti Tuhan. Modal yang kecil. Ya dari bawah. Dari yang sepele saudaraku. Dia mau tekunin, dia mau terus bekerja, dia mau terus lakukan, dia mau terus dengar-dengaran apa yang terjadi. Itulah yang terjadi. Makanya nggak heran ya orang-orang yang walaupun belakangan tetapi bisa luar biasa karena imannya. Ada orang yang sudah lama mungkin di gereja pelayanan, tetapi pandangannya ke Tuhan negatif. Ke Tuhannya direndahkan terus. Kalau udah kata Tuhan, itu kata Tuhan pasti jelek. Itu kata Tuhan pasti miskin. Itu kata Tuhan pasti susah. Kebanyakan itu hal-hal yang ditanggapi itu bukan yang baik-baik. Padahal apa yang dikasih talenta. Coba kalau talenta saudaraku. Dicontohkan talentanya apa. Saudaraku punya apa. Punya kebiasaan apa. Saudaraku bisa masak pun bisa jadi besar. Iya kan? Ada keterampilan ada yang bisa dikerjakan. Ini contoh dunia aja saudaraku. Oh bisa nyanyi, oh bisa jadi penyanyi. Apa yang dikerjakan, apa yang kita tekuni. Ya kan? Oh kalau suaranya bagus berarti les vokal. Oh kalau bisa masak oh berarti les ya menjadi koki atau apapun. Saudaraku itu diperdalam, itu dikerjakan terus. Itu dunia loh saudaraku. Bisa hebat gak? Iya. Tadinya mungkin cuma masakan rumahan. Bisa jadi restoran. Begitu juga saudaraku. Oh ya tadinya mungkin cuci, jadi tukang cuci rumahan. Oh bisa punya laundry. Oh bisa saja. Itu kecil kan, saudaraku sepele, rendah. Dan itu pasti malu. Orang biasanya negatif itulah yang membuat orang gak berhasil. Kenapa? Gak pernah berpikiran positif. Kalau saudaraku bicara talenta, berarti Tuhan taruh kebiasaan, kepintaran, kemampuan untuk bisa diasah, untuk bisa dikerjakan. Makanya ada di sini modalnya berapa? Talenta tadi. Kalau sudah punya talenta nih contohnya ya. Biar dimodalin sedikit. Nah, pasti akan jadi. Ya, apalagi modalnya besar. Tadinya warung kecil bisa jadi supermarket. Itu kan sebenarnya gambaran yang seperti itu kalau orang yang males, orang yang negatif, mau dikasih banyak sekalipun nggak akan jadi. Tapi kalau saudaraku sadar bahwa Tuhan kita memberi kita talenta. Lalu kita dikasih modal lagi. Udah dikasih talenta, kasih modal lagi saudaraku ya. Kesanggupannya itu ada orang bisanya kecil-kecilan dulu. Ada orang memang bisa langsung besar. Tapi ada orang mulai dari bawah bisanya itu. Nah saudaraku sekarang seperti apa? Apakah saudaraku tipe yang udah langsung kalau dikasih banyak jadi? Kebanyakan kalau langsung banyak itu jarang yang jadi saudaraku ya. Tapi kebanyakan yang berhasil itu dari yang kecil-kecil. Dari yang kecil-kecil ya banyak kita mendengar orang maaf gini saudaraku jadi orang terkaya. Padahal tadinya apa? Nah itu. Kita sering gak sadar kalau ada yang ternyata yang dibuat Tuhan luar biasa. Jadi Tuhan itu membuat kita itu
maksud saya gini saudaraku, Tuhan itu mengangkat kita saudaraku ya Bu. Jadi sistemnya Tuhan itu diangkat, kita itu diangkat, dibawa naik, dibawa bertambah-tambah untuk bisa kita itu bisa mengerti saudaraku ya. Jadi supaya kita melihat bahwa Tuhan kita itu justru mau membawa kita itu lebih. Nah kalau saudaraku mengerti ya, semua kan orang ada pencari bakat ya dalam dunia ya. Jadi kalau bakatnya itu apa ya, sekarang gini, kalau ada yang di dalam saudaraku ternyata sesuatu yang luar biasa, cuman belum diasah. Ternyata saudaraku punya kebisaan tapi belum dipelajari, belum dikerjakan. Nah itu saudaraku kalau bisa memahami, sebenarnya itulah yang saudaraku harus pahami ya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, maaf saudaraku, belum ya, ayat 16 ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudaraku, apapun itu, baik jasmani maupun rohani, itu ada hitungannya saudaraku. Pasti ada yang akhirnya itu akan akan dibuat nyata, berhasil atau tidak berhasil. Maksud hitung-hitungan di sini saudaraku ya, apapun siapapun itu, usaha apapun pasti akhirnya akan dilihat berhasil atau tidak. Dan saudaraku tahu, begitu kita berhasil, coba aja saudaraku kalau dunia nih ya, mungkin bank lah mempercayakan kreditan atau mempercayakan apa, saudaraku berhasil, oh itu dibesarkan lagi, ditambahin lagi. Nah itu dunia loh saudaraku. Bagaimana Tuhan? Makanya Tuhan itu melihat kita, ini orangnya setia atau tidak, orangnya tekun atau tidak, orangnya nerima atau tidak. Dan Tuhan mau mengajar setiap kita itu menjadi orang-orang yang tekun, orang-orang yang sabar, orang-orang yang mau menerima, rendah hati, kerja keras, ulet, bertahan. Itu sifatnya Tuhan. Jadi kalau saudaraku, itu yang saudaraku mengerti, bahwa Tuhan juga mau menjadikan kita nih orang-orang yang militan. Bukan orang yang malas, bukan orang yang gampang putus asa, gampang kecewa, maunya langsung bagus, maunya langsung mapan, berhasil. Ya saudaraku, tentu tidak ada yang mau melakukan itu. Kita mau berhasil, kita mau naik, mau bertambah. Kalau kita sendiri nggak bekerja, nggak akan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan mau itu diadakan di dalam kita, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Ya kan? Apa namanya, jerih payah, orang benar, gak sia-sia, bahkan ya semuanya itu diperlihatkan, gak dipermalukan, orang yang benar-benar bertahan. Jadi kalau saudaraku, ya banyaklah contoh-contoh, maaf saudaraku, banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat orang-orang yang bertahan dalam penderitaan, bertahan, direndahkan, bertahan, bahkan tidak dianggap saudaraku, ternyata luar biasa. Dan Yesus mencontohkan itu loh saudaraku, dia turun ke dunia benar-benar secara hina. Dan akhirnya baru dia tunjukkan, dia naik ke surga. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Nah saudaraku, tahu nggak kalau Tuhan ternyata seperti itu? Ya, kalau ternyata Tuhan sudah menaruh dalam kehidupan saudaraku bahwa mungkin yang dilihat hari ini, wah kayak mati, kok menderita. Ya, ternyata nantinya akan luar biasa. Wah kok sekarang miskin, kok sekarang kecil, kok sekarang nggak berarti apa-apa. Tahu nggak saudaraku, kalau Tuhan ada di dalam dia, di dalam kita, di dalam seseorang, ya. Dan Tuhan mau orang-orang yang meresponi. Ya, jadi Tuhan sebenarnya sudah memberikan seperti contoh-contoh supaya kita menjadi orang yang percaya, memandang segala sesuatu bukan dengan mata dunia, ya, dan mengecilkan. Tetapi saudaraku, kita harus pandang dengan iman.
Sehingga apa yang kecil, apa yang rendah, ternyata itu yang akan dijadikan Tuhan luar biasa. Makanya orang-orang yang tekun jadi 5 roti 2 ikan bisa jadi beribu-ribu. Nah, buat orang malas, tutup. Kalau udah kata Tuhan, tutup. Kalau udah kehendak Tuhan, tutup. Pasti jelek. Ya kan? Saudaraku, kalau udah ngomong Tuhan, pasti lama. Makanya gak jarang begitu dengar ada nubuatan. Sampai akhirnya gak mau diajak doa lagi. Kenapa? Nubuatannya jelek. Gak mau dengar lagi. Gak mau doa lagi. Betapa bodohnya saudaraku. Hidup yang seperti itu. Kita punya otak itu gak sampai di mana-mana saudaraku. Kalau Tuhan bilang jelek hari ini, perbaiki. Kalau hari ini nanti ada nubuatan, gak baik. Ya saudaraku, perbaiki. Supaya itu berubah jadi baik. Kan kita bisa lihat. Akhirnya Tuhan menyesal. Akhirnya Tuhan gak jadi marah. Gak jadi murka. Kenapa? Karena orangnya doa dan puasa, bertobat. Itu yang saudaraku harus kerjakan. Jadi gimana kalau gak mau lagi aku berdoa, nanti ada nubuatan jelek. Gak mau lagi nanti kata Tuhan begini. Saudaraku, mau ngapain? Kalau Tuhan aja ngomong gak baik, masa kita mau bilang baik? Kalau Tuhan bilang gak benar, masa kita mau bilang benar? Kalau Tuhan bilang binasa, mau kita bilang mau hidup. Kan yang punya semua Tuhan. Jadi jangan saudaraku benar-benar berpikir yang seperti yang saudaraku pikirkan. Berhentilah hari ini saudaraku berpikir yang negatif tentang Tuhan. Kalau saudaraku menutup telinga, nanti pasti. Apalagi dibilang bukan. Saudaraku kalau Tuhan bilang bukan, saudaraku bilang iya. Coba saudaraku pikirkan. Tuhan bilang bukan, saudaraku bilang iya. Saudaraku bilang iya, Tuhan bilang bukan. Nah, saudaraku terus mau bertahan dengan pemikiran saudaraku. Iya, ini pasti. Dan saudaraku kadang sering menghibur diri, melindungi diri. Dengan mungkin gini, kan bisa begini. Nanti kan bisa diginiin. Nanti kan bisa begini, nanti bisa begini. Saudaraku bisa apa? Manusia itu gak bisa apa-apa saudaraku. Makanya kalau Tuhan kasih segala sesuatu, terimalah. Walaupun itu jelek, walaupun gak berharga, walaupun kecil. Mulai dari bawah. Enggak malu, aku mau mulai dari bawah. Aku mulai terima. Aku mau mulai nerima. Aku mulai melembutkan hati. Merendahkan hati. Buka hati. Aku mau terima apa yang dari Tuhan. Walaupun kata dunia enggak. Kenapa? Karena memang mata dunia buta. Mata dunia itu gelap. Enggak bisa pandang Tuhan. Tetapi aku melihat dengan iman. Aku mau mulai melihat dengan iman. Kalau ini dari Tuhan, kehendak Tuhan. Dengan imanku aku bekerja. Jangan saudaraku menuntut orang. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Saudaraku sekarang orang percaya harus lihat dengan imanku. Dengan imanku saya percaya bisa berubah. Dengan imanku saya percaya semua bisa baik. Dengan imanku. Saudaraku kalau tiap hari saudaraku akan lihat sesuatu yang berubah dengan mata saudaraku. Sementara mata kita itu buta. Mata kita itu gelap. Mata kita itu hitam saudara. Ya. Baiknya hanya menurut dunia. Sementara Tuhan mau. Kita itu lihatlah dengan iman. Hari ini sesuatu yang baik bisa jadi buruk. Kalau itu mata dunia. Tapi sesuatu yang buruk. Kalau itu mata iman saudaraku. Akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah saudaraku mau pakai mata siapa hari ini? Mata iman kepada Yesus. Atau mata dunia. Yang hanya sementara. Sebentar lagi orang bisa katarak. Sebentar lagi orang bisa gak lihat. Bisa rabun, bisa buta. Tetapi mata iman gak pernah berhenti melihat. Ya, mata iman gak pernah berhenti bekerja. Karena dia akan terus melihat yang luar biasa. Akan terus melihat yang terus dan terus. Untuk itu hari ini, jangan takut, jangan menghindar, jangan lari dari kehendak Tuhan. Ya, dari panggilan Tuhan. Dari apapun yang dari Tuhan. Makanya kalau saudaraku melihat semuanya ini, saudaraku kubur. Saudaraku mengubur apa yang dari Tuhan. Sudah cuma satu, saudaraku, dikubur. Ditiadakan. Kan banyak saudaraku yang seperti itu. Makanya saudaraku akhirnya apa? Ya menurut bisa. Menurut dirinya bisa. Ya menurut pemikirannya baik. Saudaraku akhirnya apa? Ya udah dikubur. Nah hari ini siapa yang menguburkan talentanya? Hari ini siapa yang menguburkan kehendak Tuhan? Saudaraku kubur. Ya saudaraku hilangkan.
Saudaraku, hapuskan. Yang dari Tuhan dihapus. Sama aja dikubur. Kata Tuhan masuk kayak gini. Saudaraku, kubur. Ya kan? Apa yang dari Tuhan saudaraku kubur. Kubur dan kubur. Jelek. Ya nggak pantas. Nggak cocok. Malu. Gengsi. Miskin. Wah, banyak lah. Negatif. Namanya juga negatif. Semua serba di bawah. Tapi siapakah hari ini yang mau dengan imannya mulai dari bawah, mulai dari yang kecil, mulai dari melembutkan hati. Saudaraku, keras hati berarti perlawanan dengan Tuhan. Dan saudaraku mau tahu, saudaraku bisa apa? Saudaraku mau dapat apa? Dengan apa saudaraku bisa berubah hidup? Ya, dengan apa saudaraku mau merubah nasib? Saudaraku, jangan berpikir, aku bisa ini, bisa itu. Tanpa seizin Tuhan, saudaraku nggak bisa apa-apa. Untuk itu jangan keraskan hatimu. Ya, terimalah yang kecil. Terimalah yang nggak baik kata dunia. Terimalah. Kalau itu seizin Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan. Saudaraku bisa pilih. Pilih apa? Ya, mata dunia hanya sejauh memandang. Tapi mata iman tidak terbatas. Untuk itu orang percaya harus berani tekun, berani bekerja keras. Jangan mau kaya dengan mencuri. Jangan mau kaya dengan cara-cara yang salah. Iya kan? Yang bukan. Ya, kebanyakan orang menginginkan. Tetapi nggak punya kekuatan. Akhirnya melakukan hal-hal yang singkat. Yang tidak baik menurut dunia. Yaitu sama aja mencuri, saudaraku ya. Karena yang tidak melalui pintu itu mencuri. Jadi kalau saudaraku bisa mengerti di sini, saudaraku lihat berapa banyak hari ini yang menguburkan talentanya. Karena kata Tuhan, Tuhan bilang begini, gak mau lagi doa, gak mau lagi dengar, gak mau terima, gak mau semua. Itu sama aja menguburkan. Jadi kalau saudaraku kubur, ya udah. Dan saudaraku harus tahu di sini apa yang dikatakan. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Orang yang semangat bekerja. Lihat dong, begitu dia store, dia bisa begini, lihat. Yang kamu kasih jadi segini. Jadi banyak. Dan harusnya saudaraku kita bisa begitu dong. Ini loh. Saudaraku kalau buat sesuatu pun, kalau yang tadinya mungkin bahan mentah. Begitunya diolah menjadi sesuatu yang bagus. Saudaraku pasti kan begini. Nih lihat, jadi bagus kan. Nah, jadi banyak kan. Jadi mekar atau jadi apapun itu. Jadi kalau dikerjakan itu saudaraku bisa ngomong begini. Ini lihat. Jadi luar biasa. Makanya kalau saudaraku menjadi orang yang seperti itu. Ya menurut saya orang juga senang melihatnya. Dan gak mungkin saudaraku Tuhan akan diem aja. Di sini apa yang dipercayakan beroleh 5. Nah di sini juga dikatakan. Maka kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku di sini berbahagianya bukan dunia. Tetapi berbahagianya bersama dengan Bapa. Bersama dengan Tuannya. Dengan Tuhan. Jadi kita itu berbahagianya bukan dari dunia ini. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita terima dan kita lakukan itu saudara, akhirnya berbahagia kita bersama dengan Tuhan. Jadi bukan yang semu. Ya, kebahagiaan kita ada Tuhannya. Kalau dunia ini semu, saudara, bahagianya sebentar aja. Waktu baru mungkin, waktu menerima saja. Tetapi begitu lama-kelamaan nggak ada lagi sukacita, nggak ada lagi kebahagiaan. Makanya kalau saudaraku yang benar-benar sama Tuhan harusnya mengerti apa sih maksud Tuhan di sini, saudaraku ya. Tuhan itu mau kita itu benar-benar bersama dengan Dia, bahagianya bersama dengan Dia. Jadi apa yang Dia kasih, Tuhan mau kita tuh tetap dekat dengan Dia. Jadi kalau kita mau mengerjakan, Tuhannya itulah yang di tengah-tengah kita. Ya orang-orang yang bersama dengan Tuhan di sini dikatakan
Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudaraku, bukan karena banyaknya, seberapapun kalau saudaraku kerjakan, Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan memperbesar, Tuhan akan membawa kita dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Makanya kalau saudaraku sungguh-sungguh di dalam Tuhannya, saudaraku nggak pernah rugi, saudaraku nggak akan rugi. Saudaraku menerima kehendak Tuhan nggak rugi, maksud saya begitu. Saudaraku terima panggilan Tuhan, terima kehendak Tuhan, menurut Tuhan, kehendak Tuhan, saudaraku nggak akan rugi apa-apa. Yang ada saudaraku malah beruntung berlipat-lipat kali ganda. Yang pasti disinilah kalau saudaraku lihat, oh ya, sama Tuhan tuh naik bukan turun. Bagaimana caranya naik? Ada yang kita kerjakan. Jadi siapa yang mengerjakan hari ini walaupun hari ini kecil, saudaraku percaya bahwa saudaraku akan dibawa Tuhan naik. Saudaraku akan dibawa Tuhan bertambah-tambah. Nah, kalau saudaraku juga hari ini menguburkan apa yang saudaraku dapatkan itu, menolak dengan alasan tidak sesuai, dengan alasan gak bisa, malas, ya tentu saudaraku bukan hamba yang baik, bukan hamba yang setia, tetapi hamba yang tidak mau mengerjakan apa-apa. Dan saudaraku juga maunya terima yang bagus-bagus, yang dilihat dunia bagus, yang dilihat dunia itu baik, baru itu yang diterima. Sementara yang gak baik secara dunia gak mau terima. Padahal Tuhan sudah memberi kita iman. Jadi siapa yang beriman hari ini harusnya memandang sesuatu yang kecil, yang tidak baik, atau yang memalukan secara dunia, itu sesuatu yang berharga karena itu dari Tuhan, karena itu seizin Tuhan. Jadi saudaraku, hargai karena sifatnya Tuhan itu yang pasti kita harus selamat. Makanya kita bekerja, kita melakukan secara dunia bertambah-tambah, tetapi secara kehidupan kita bersama dengan Bapa. Makanya berbahagianya bersama dengan Tuhanmu. Secara dunia berkembang, bertambah, bertumbuh, ya semuanya ada yang lebih baik, tetapi tetap bersama dengan Tuhan. Ya itulah yang dikehendaki Tuhan, saudaraku ya. Makanya di sini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai tidak di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nah ini tadi saya sudah ceritakan, tadi saya sudah sampaikan saudaraku ya, orang yang berpikir jahat tentang Tuhan. Nah, berapa banyak hari ini berpikir jahat tentang Tuhan. Mengenai jodoh pasti saudaraku pikir jahat. Oh kok dikasihnya yang jelek, kok dikasihnya yang nganggur, kok dikasihnya yang beda umur, kok dikasihnya yang begini-begini, kok Tuhan jahat banget sih. Saudaraku ini ayatnya. Saudaraku harus tahu nih. Ini orang-orang yang malas. Iman itu bekerja, saudara. Bicara iman itu bekerja. Jadi kalau saudara hari ini beriman kepada Tuhan, terus dikasih yang kecil, kasih yang jelek, kerjakan, imani, sampai berubah. Itu maksudnya. Jadi Tuhan gak mau kita jadi orang malas. Dia kasih rohnya, ya dikasih kuasanya untuk merubah keadaan. Jadi hari ini Tuhan kasih, Tuhan kok dikasihnya kayak gini sih Tuhan? Kok dikasihnya kayak gini? Orang lain langsung begini. Orang lain beda dengan kita, saudara. Tuhan memberi kita tanggung jawab. Hari ini mungkin kita dikasih. Gimana ini batu bisa jadi bubuk? Ya kan? Berarti harus dihaluskan. Kalau Tuhan mungkin ngasih sesuatu, ya saudaraku lihat aja semen. Itu batu yang dihalusin, saudaraku. Tapi lihat dong semen gimana? Itu saudaraku yang harus saudaraku tahu. Ya. Gimana saudaraku lihat guci yang begitu mewah indah. Dari tanah liat. Susah gak sih bikinnya saudaraku? Itu tanah udah halus. Oh dihaluskan lagi. Sampai licin. Proses demi proses dilakukan. Akhirnya menjadi sesuatu yang barang yang lihat saudaraku gimana. Itu cuma tanah liat loh saudaraku. Ya kan? Batu loh saudaraku. Itu diubah menjadi luar biasa. Sekarang kita ini sudah berharga di mata Tuhan. Jadi kalau dikasih seseorang
Saudaraku yang mungkin lihat dunia secara dunia seperti nggak berharga. Tuhan kasih kita Roh Kudus. Tuhan kasih kita iman. Untuk apa? Kerjakan itu. Ya, kerjakan. Jangan dikubur, ditolak. Kalau saudaraku tolak berarti dikubur. Saudaraku nggak mau berarti ya sama kayak gini, dikubur. Kenapa? Pikirannya jelek sama Tuhan. Wah, kejam sekali. Tuhan jahat. Ya Tuhan nggak baik. Tuhan kejam. Saudaraku nggak ngerti. Kalau saudaraku ngerti, ya saya dikasih modal. Saya dikasih ini nih untuk mengubah gimana caranya. Nah itu, Tuhan itu mau menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Jadi itu apa yang saudaraku terima hari ini. Apa yang saudaraku hadapi hari ini. Jangan saudaraku diprogram secara dunia. Ya, kehendak Tuhan jangan saudaraku program dong. Saudaraku tekuni aja. Kalau saudaraku nanti gini, saudaraku program sendiri. Gak bisa. Saudaraku kalau bukan seizin Tuhan, apapun bisa bangkrut, bisa rugi. Ya bisa turun, bisa gagal. Tetapi kalau dari Tuhan, kecil. Bisa sesuatu yang luar biasa. Saya selalu hanya pakai iman, saudaraku ya. Apapun itu, saya cuma bicara iman saja. Kalau ini karena Tuhan, pasti begini. Kalau karena Tuhan pasti begini, pasti bisa. Saudaraku, saya tuh tidak punya pengalamannya. Gak ada pengalaman saya naik gunung, tapi saya punya kerinduan. Tapi Tuhan bisa membawa saya. Dan secara manusia saya gak mampu, gak kuat. Tapi kalau Tuhan bilang saya bisa, saya kerjain. Memang fisik saya benar-benar ambruk secara dunia, tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mempunyai kemampuan dan kekuatan. Nah, hari ini, saudaraku, bisa apa? Oh, saya gak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan mau saya begini, kerjakan, saudara. Sering saya juga mau menyerah, saudaraku. Sering. Tuhan aku gak kuat, Tuhan aku gak bisa. Tuhan bilang terus, dan terus. Ya saya percaya kalau dia bilang apa, saya ikutin, itu pasti jadi. Untuk itu saudaraku sekalian, harus tahu bahwa kalau Tuhan berkehendak, memang secara manusia, kemampuan kita gak sesuai. Gak mampu, gak tercapai atau gak bisa mencapai. Tetapi dengan siapa kita beriman. Kepada siapa kita beriman, kepada siapa kita percaya, dengan siapa kita juga bekerja. Kalau kita dengan iman dan kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh memandang Tuhan, ini bisa luar biasa. Untuk itu lihatlah saudaraku, tanah liat yang bisa menjadi barang yang mewah. Ya, batu yang dihaluskan bisa jadi semen. Bahkan banyak contoh-contoh yang tidak berarti. Semua bisa dibilang berlian sekalipun itu batu. Ya kan? Semuanya itu batu. Tapi begitu diasah bisa luar biasa. Nah, hari ini mau nggak saudaraku, iman saudaraku bekerja. Jadi apa yang tumpul hari ini, apa yang rendah hari ini, saudaraku, itu yang kita akan kerjakan supaya jadi luar biasa. Amin, saudaraku ya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di kepunyaan Tuhan. Maksud saya sih gini, maaf saudaraku ya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Inilah, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi saudaraku dikembalikan. Maksudnya kayaknya baik. Padahal di sini saudaraku ya, itulah orang-orang yang menolak kehendak Tuhan. Itu orang-orang yang menolak rencana Tuhan. Itu yang menolak Tuhan bicara. Nah, hari ini siapa yang mau terima kehendak Tuhan? Ya. Karena apa? Saudaraku kalau menolak, kenapa saudaraku tolak? Karena pikiran saudaraku jahat. Menganggap Tuhan jahat, padahal saudaraku yang jahat. Manusialah yang jahat. Ya kan? Untuk itu orang-orang yang sekalipun katanya berdoa, kalau saudaraku pikirannya ke Tuhan jahat, pikiran saudaraku negatif sama Tuhan, iya, itulah yang terjadi. Nggak akan berkembang. Kristennya juga bantet, nggak akan berkembang. Tapi orang yang punya iman itulah yang akan bekerja terus. Walaupun hari ini nggak lihat apa-apa, nggak lihat sesuatu yang besar, tapi Tuhan bilang besar. Ya, Tuhan bilang bisa. Ya, dikerjakan terus. Nah, itulah yang akan Tuhan nyatakan. Jadi kalau saudaraku hari ini benar-benar mulai dari mana? Mulainya dari bawah. Mulai dari yang jelek. Mulai dari yang gak mungkin. Nah itulah. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya
sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudaraku, Tuhan mau kasih ke yang lain. Jadi kalau saudaraku nggak mau terima hari ini, Tuhan bisa kasih ke orang lain. Dan udah pasti saudaraku katakan, nggak apa-apa, biarin aja. Diambil, biarin aja. Ke orang lain, biarin aja. Semua biarin aja. Nggak mungkin saudaraku di kemudian hari, saudaraku nggak akan timbul iri, nggak akan timbul sesuatu. Udah pasti. Kenapa? Tuhan pasti akan buka, wah kok jadi luar biasa ya. Kok ternyata sama dia hebat ya. Bahagia. Dan saudaraku mau gigit jari. Nah itu. Kita menjadi orang percaya, saudaraku, bukan orang yang gigit jari. Harus menerima. Tapi kalau saudaraku hari ini nggak bisa. Tutup semua. Kubur semua. Ya sudah. Karena menurut saudaraku, Tuhan aja kejam. Itu. Jadi banyaklah saudaraku, kalau saudaraku mau merenungkan sebenarnya ini luar biasa saudaraku ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudaraku, ini yang saudaraku harus tahu. Saudaraku mau menolak seperti apapun, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan tidak akan pernah menggagalkan kehendaknya. Yang ada malahan manusia itu tambah susah, tambah menderita. Jadi saudaraku, kalau kita terima apa yang dari Tuhan, yang pasti enggak double penderitaan kita. Tetapi kalau saudaraku menolak kehendak Tuhan, toh harus menderita juga, toh harus menerima keadaan juga, berarti penderitaannya double. Ya udah jatuh ketimpa tangga. Kalau Tuhan jatuh di topang. Apakah kalau udah kehendak Tuhan gak ada masalah? Oh ada. Kalau kehendak Tuhan apa gak ada penderitaan? Ada. Tetapi kita diberi kekuatan. Kita diberikan jalan keluar. Kita diberikan kemampuan. Itu bedanya. Tapi kalau saudaraku, menurut kehendak manusia sendiri. Kalau jatuh ya bangun aja sendiri. Kalau susah ya terserah. Itu masalah. Tetapi kalau Tuhan yang taruh, saudaraku, namanya Tuhan yang taruh, dia yang akan ada di situ. Makanya buat orang-orang yang menerima kehendak Tuhan, itu yang dibilang jatuh tapi tidak tergeletak. Susah ada penghiburan, buntu ada jalan keluar. Kenapa? Karena itu Tuhan. Makanya Tuhan sebenarnya baik gak sih? Luar biasa. Makanya jangan sok tahu, jangan merasa pintar sehingga kalau yang dari Tuhan, makanya aku gak mau lagi doa bareng, gak mau lagi didoakan. Kenapa? Nanti ada suara Tuhan yang jelek. Saudaraku gak tahu. Jadi jangan mau mengubah yang jelek jadi bagus menurut pikiran sendiri. Jangan menurut gagal ngomong berhasil menurut pikiran sendiri. Saudaraku, siapa kita? Ya. Bahkan dalam segala perencanaanmu jangan lupakan Tuhan. Ya kan? Ada ayatnya kan? Jadi dalam segala jangan lupakan Tuhan. Nah kalau Tuhan udah menaruh, terimalah. Kalau Tuhan mengendaki, terimalah. Karena itu yang akan jadi. Itu yang akan Tuhan mau memberikan kemampuan buat kita. Jadi hari ini yang kita lihat nggak instan. Hari ini yang kita lihat belum sukses. Hari ini yang kita lihat jauh, bahkan mungkin nggak baik. Tapi buat orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti, pandang dengan iman apa yang gak baik ini, apa yang rendah ini. Tapi kalau ini kehendak Tuhan, ini maunya Tuhan, aku mau terima. Ini mungkin gak baik kata dunia, tapi kalau ini kehendak Tuhan, aku mau terima. Kalau ini seizin Tuhan, aku mau terima. Pasti ini baik buat saya. Siapa yang hari ini berpikir positif? Siapa hari ini yang berpikir baik rencana Tuhan? Ya, siapa yang hari ini mengerti apa yang Tuhan berikan itu? Harta. Berharga. Ya. Jadi apa yang dari Tuhan itu harta. Kalau harta berarti apa? Sesuatu yang berharga. Makanya hari ini, hari ini saya nol. Nol, tapi Tuhan ada. Saya gak punya apa-apa loh, Bu, gini. Ada Tuhan gak? Ada iman gak? Saudara boleh aja gak punya semua ini.
Boleh aja semua itu nol. Boleh aja semuanya itu gak ada. Tetapi punya iman. Punya Tuhan. Bahkan memandang Tuhan. Saudaraku, justru yang nol itu gampang diisi. Kalau udah penuh kan gak perlu diisi dong. Iya kan? Kalau udah nol jangan tutup. Jangan jelek. Jangan berpikir yang tidak baik. Berpikirlah yang baik. Bahwa Tuhan mengosongkan untuk diisi. Amin. Ya kan? Tuhan merendahkan untuk membawa naik. Ya, itu yang saudara harus tahu. Tuhan kasih yang kecil supaya jadi besar. Makanya tadi 5 udah 2 kali lipat. 2 udah 2 kali lipat. Jadi jangan saudaraku yang dari Tuhan itu dianggap kecil, gak berarti, gak berharga. Sehingga saudaraku punya pikiran sendiri, menurut sendiri. Makanya kalau jodoh aku pilih dia. Kenapa? Karena dia yang bagus. Dia yang begini-begini. Menurut pikiran manusia. Saudaraku bagus. Kita kan udah banyak lihat yang bagus menurut dunia. Akhirnya apa? Ya kan? Tapi yang menurut Tuhan. Saudaraku belum pernah lihat kan? Maka itu mulailah. Hari ini. Ya hari ini. Mulai saudaraku ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nih, udah nggak berhasil, binasa lagi. Saudaraku, tekornya di sini bisa-bisa. Udah nggak berhasil, binasa. Makanya saudaraku jangan ngotot, jangan sok tahu, sok pintar, seolah-olah manusia ini bisa, semuanya bisa. Pilih sendiri, maunya sendiri, ya kan? Kalau didoakan nggak mau, dengar suara Tuhan nggak mau, kehendak Tuhan nolak. Apa yang dari Tuhan kok jelek sih, kok nganggur sih, kok kecil sih, kok begini, kok begini, kok begini. Nah itu tadi yang dikasih 1 talenta, saudaraku ya, udah bodoh, jahat lagi kan? Untuk apa? Saudaraku perhatikan tentang talenta. Nomor 1, sesuatu yang berharga. Apa yang berharga? Yang pasti itu harta. Nah Tuhan yang Tuhan kasih itu harta. Kalau bicara talenta, sesuatu yang berharga. Lalu saudaraku Tuhan ngasih apa? Tuhan tuh gak membiarkan. Makanya dia berikan yang berharga itu untuk kita. Nah mungkin yang berharga menurut Tuhan dan menurut dunia beda. Di sini nomor 2, pandangan kita bukan secara dunia. Tetapi kita mandang dengan iman. Nomor 1 ingat. Kalau yang dari Tuhan itu berharga. Makanya itu dibilang harta. Nomor 2. Yang kita harus lihat. Itu bukan dengan mata dunia ini. Supaya kita gak jahat kepada Tuhan. Dengan mata iman kita. Selanjutnya saudaraku yang ketiga. Tuhan mau kita ini. Bukan hanya beriman, tapi juga bekerja. Jadi kalau ada yang saudaraku terima dari Tuhan hari ini gak baik, kerjakan dengan tekun. Yang saudaraku terima hari ini kecil, saudaraku kerjakan dengan tekun. Supaya semua itu berubah. Kalau yang kecil bisa jadi besar, ya kan? Kalau yang keras bisa jadi lembut, apapun itu. Kalau kita kerjakan, itu bisa berubah. Jadi Tuhan mau kita apa? Beriman dan juga bekerja. Dengan kuasa siapa? Dengan kuasa Roh Kudus. Ya, dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau saudaraku benar-benar dengan iman saudaraku, saya percaya Roh Kudus yang akan bekerja. Lalu saudaraku lihat apa yang saudaraku lihat selanjutnya. Ya, di situ saudaraku. Akhirnya hasilnya itu Tuhan akan melihat. Berhasilkah saudaraku? Kalau saudaraku seandainya aku udah terima nih dari Tuhan. Aku udah terima nih kehendak Tuhan tapi belum berhasil. Saudaraku percaya. Itu juga bukan dengan pikiran kita. Tuhan pasti akan menyatakan berhasil atau tidak berhasil. Buat orang yang mau terima pasti ada hasilnya. Seberapapun itu, minimal 2 kali lipat. Jadi Tuhan tetap akan mengecek pada akhirnya. Saudaraku jahatkah, baikkah, setiakah, rendah hatikah? Tuhan akan melihat semuanya itu. Dan siapakah yang setia hari ini? Siapakah yang rendah hati hari ini? Siapakah yang mau menerima hari ini? Siapa yang mau lembutkan hati? Siapa yang mau benar-benar menerima apa kehendak Tuhan? Karena di sini bukan hanya kita, bukan fisik kita, tetapi Roh Kudus yang bekerja.
Dan itu yang akan menyatakan akhirnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima kehendak Tuhan, tidak dipermalukan. Dibawa naik, bukan turun. Dipercayakan yang lebih besar. Dan itulah yang dibilang bertambah-tambah. Akhirnya berlipat-lipat kali ganda. Itulah buat orang yang setia dan yang mau menerima kehendak Tuhan. Jadi kalau saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini bisa mengerti tentang yang berharga dari Tuhan, saudaraku, saya percaya saudaraku akan menerimanya dengan mengerjakannya dengan tekun. Jadi nomor satu, ingat apa itu yang diberikan Tuhan? Harta. Sesuatu yang berharga. Lalu dengan iman kita melihat saudaraku ya. Terus kita kerjakan. Lakukan. Lalu saudaraku bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan di situ. Hasilnya seperti apa. Setiakah saudaraku, rajinkah saudaraku, baikkah saudaraku, Tuhan akan menunjukkan semuanya itu. Untuk itu, jangan saudaraku bohongin Tuhan. Kita harus jujur, kita harus lihat, kerjakan dengan benar. Tuhan akan menyatakan segala sesuatu. Amin, saudaraku. Itulah firman hari ini supaya kita yang mengerti, pandanglah semua itu kehendak Tuhan dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita tutup dengan doa. Kami bersyukur ya Bapa. Biarlah setiap orang boleh rendah hati, boleh menerimanya. Dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang menjanjikan untuk menopang, yang menjanjikan untuk bekerja, yang menjanjikan untuk yang kekal, untuk naik, untuk bertambah, untuk berlipat-lipat kali ganda. Untuk itu biarlah setiap orang yang mendengarkan firman siang hari ini boleh rendah hati, buka hati, dan menerima kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kecil yang dimulai dari yang tidak berguna menjadi luar biasa. Itu biarlah Tuhan setiap orang yang mau menerimanya. Kau meteraikan, kau tuntun sampai berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah semuanya, berkatilah umatmu dimanapun mereka berada. Persembahan mereka, apapun yang mereka kerjakan, dan Kau yang menggenapinya dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kami dengan tempat yang terpisah, kami tetap di dalam Kau dan Kau dalam kami. Untuk itu kami mau mempersatukan iman kami dengan berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu, terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.